Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajarannya Pak ya. Tentunya kita akan belajar matematika. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang limit di tak kehinggaan fungsi trigonometri ya. Ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi trigonometri sudah, kemudian limit tak hingga sudah, maka kita akan melanjutkan limit di tak kehinggaan fungsi trigonometri ya. Nah, sebagai awalan di sini ya, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang limit fungsi trigonometri, kemudian limit fungsi tak hingga, kemudian kita menggabungkannya ya dalam materi yang ini dengan judul limit fungsi tak hingga trigonometri ya. Nah, kalau kita limit fungsi tak hingga di trigonometri, kita nanti akan ketemu yang namanya sin tak hingga, cos tak hingga, dan juga tan tak hingga. Nah, tentunya kalau kita ketemu bentuk ini, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Nah, sebagai contoh saja, ketika nanti atau kita tahu bahwa sin x itu nilai terendahnya min 1 dan juga tertingginya 1. Kemudian cos pun juga seperti itu. Nilai tertingginya 1, terendahnya 1, dan juga tan nilai tertingginya terendahnya tak hingga, tertingginya tak hingga. Kemudian untuk menyelesaikan yang bentuk tak hingga, kita membutuhkan permisalan nanti atau perubahan, yaitu dari 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Nah, ini nanti akan menjadi penting untuk kita melakukan penyelesaian limit fungsi tak hingga pada fungsi trigonometri ya. Nah, kalau kita nanti ketemu dengan sin tak hingga, berarti sin 1 per tak hingga berarti kan sin 0 ya, sama dengan, nah sin 0 itu ada nilainya yaitu 0. Kemudian cos 1 per tak hingga juga cos 0. Nah, cos 0 itu adalah 1. Kemudian tan 1 per tak hingga sama dengan tan 0 itu juga 0 ya. Seperti itu. Berarti nanti kita harus mengubah dari tak hingga menjadi seper tak hingga. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita akan pelajari di sini. Nah, yang pertama untuk langkah-langkahnya ya, kita akan memisalkan nanti, yaitu y ya sama dengan 1 per x. Nah, itu juga sama dengan x sama dengan 1 per y ya. Kemudian nanti kalau limitnya itu mendekati tak hingga, berarti nanti seper x itu sama dengan mendekati 0 ya. Nanti seper x itu mendekati 0. Kalau x mendekati tak hingga, maka seper x mendekati 0 atau y mendekati 0. Kemudian nanti kita akan substitusikan y ke seper x di soal atau persamaan awal. Kemudian kita nanti akan memperoleh bentuk dasar dari limit fungsi trigonometri, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Nah, beberapa prasyarat ya di sini, rumus dasar trigonometri yang kemarin kita gunakan lagi ya. Ini ada 5 tambah 1 ini ada 6. Limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat r, berarti nanti juga 1 per tak hingga sama dengan juga 0 ya nanti. Nah, ini kita harus kembali dibuka lagi catatannya tentang menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri ya. Untuk prasyarat yang kedua juga rumus identitas ya, rumus identitas trigonometri. Tan x sama dengan sin x per cos x, secant x sama dengan 1 per cos x, cosecant x sama dengan 1 per sin x, dan cos x min cos y sama dengan min 2 sin setengah x plus y dikali sin setengah x min y. Kemudian 1 min cos ax sama dengan 2 sin kuadrat setengah ax. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini nanti mungkin akan banyak digunakan untuk penyelesaian limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Nah, kita masuk saja ke contoh soalnya ya di sini. Nah, ini salah satu bentuk soalnya, limit x mendekati tak hingga dari x kali sin 2 per x. Nah, bentuk-bentuk soalnya mesti nanti ada
limit tak hingga, kemudian ada sudut seper ya, seper X ya. Nah, yang pertama tadi, langkah pertama kita misalkan dulu seper X sebagai Y ya. Y sama dengan seper X. Yang berarti juga X itu sama dengan 1/Y ya. Kemudian untuk kalau X-nya itu mendekati tak hingga, maka seper X-nya mendekati 0 atau Y mendekati 0 ya. Nanti kita ubah. Nah, karena tadi kita memisalkan ya. Ini kita misalkan X-nya itu seper Y, berarti nanti ini menjadi seper Y. Kemudian ini ada 2/X ya, berarti menjadi 2 kali seper X ya. 2 kali seper X berarti 2 kali Y, menjadi 2 kali Y. Nah, kemudian batasnya, limitnya itu dari X mendekati tak hingga. Karena kita sudah memisalkan X menjadi Y, maka limitnya juga mengikuti Y, yaitu Y mendekati 0 ya, seperti itu. Sudah, kemudian kita bentuk menjadi sin 2Y/Y. Nanti kita gunakan rumus dasar trigonometri, limit fungsi trigonometri menjadi diambil konstantanya saja menjadi 2/1 atau 2. Sudah ketemu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah ini limit X mendekati tak hingga dari tan 5/X dikali cosec 2/X. Sama yang pertama kita misalkan dulu Y sama dengan seper X atau juga sama dengan X sama dengan seper Y. Ya, kemudian karena batasnya nanti kita ubah juga menjadi Y juga. Kalau limitnya X mendekati tak hingga, maka limitnya nanti menjadi Y mendekati 0. Kemudian kita bentuk saja. Nah, ini kita sudah punya soalnya, kemudian kita bentuk. Nah, limit X mendekati tak hingga, maka sini kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian tan dari 5/X. 5/X itu kan sama dengan 5 dikali seper X ya. Padahal seper X tadi adalah Y, berarti 5 kali Y dikali kosekan 2Y ya. Ini 2/X itu berarti 2 kali seper X ya, berarti 2 kali Y ini. Nah, ini sudah berbentuk seperti ini, berarti nanti kita bisa menyelesaikan. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk sin cos ya. Tan 5/Y, tan itu kan sama dengan sin per cos ya, sin 5Y di per cos 5Y. Kemudian dikali kosekan yang tadi ya, 1/sin 2Y ya, seper Y, seper sin untuk kosekan. Nah, sudah, kita bentuk saja supaya nanti kita bisa menggunakan rumus dasar ya. Ini sin pasangannya dengan sin ya, kita pasangkan saja sin 5Y per sin 2Y, kemudian dikali 1 per kosekan 5Y, 1 per cos 5Y. Nah, ini kita masing-masing kita beri limit, ini juga kita beri limit. Kemudian menjadi 5/2 dikali 1 per cosec cos 5Y. Nah, ini kita substitusikan saja ya, menjadi 1 per cos 0. Nah, cos 0 kalau kita buka di tabel atau sudut istimewa itu nilainya adalah 1. Berarti ini 5/2 dikali 1/1. Tinggal kita kalikan menjadi 5/2. Sudah selesai ya. Cukup mudah ya untuk penyelesaian limit fungsi tak hingga ya, bentuknya trigonometri ini. Yang tadi langkah-langkahnya kita harus memisalkan dulu Y sama dengan seper X. Karena kita misalkan Y sama dengan seper X, maka kalau batasnya atau limitnya dari X mendekati tak hingga, maka kita ubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian untuk semua di soal awal tadi kita ubah dulu menjadi seper Y atau seper Y. Kita ubah dulu setiap ada X, kita ubah menjadi seper Y ya, seperti itu. Kemudian kita tinggal menggunakan rumus dasar trigonometri yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kemudian kita selesaikan. Seperti itu untuk langkah-langkahnya untuk penyelesaian limit fungsi tak hingga ya, bentuk trigonometri.
Mungkin itu dari Pak Ye. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.